Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Sahabat sekalian, perintah puasa diturunkan pada tahun 2 Hijriah, yaitu melalui ayat Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Perintah puasa ini membawa kebaikan yang luar biasa, karena para ulama menyatakan bahwa puasa adalah ibadah yang dengan pahala tanpa batas. Mengambil dari hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan as-siyamu li wa ana ajzi bihi, bahwa puasa itu untukku dan akulah yang akan langsung membalasnya. Secara bahasa, puasa berarti al-imsak, yaitu menahan diri. Sementara secara istilah, puasa berarti menahan diri. Al-imsak 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa manfaat kita melaksanakan puasa? Dari rangkaian ayat puasa, dari ayat 183 sampai 187, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan paling tidak ada 3 tujuan atau manfaat yang ingin didapatkan melalui puasa ini. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, dan la'allahum yarshudun, agar mereka menjadi orang-orang yang cerdas. Nah, puasa tidak sekedar menahan lapar dan haus. Kita puasa bukan untuk lapar, kita puasa bukan untuk haus, kita puasa bukan cuma untuk sekedar menggugurkan kewajiban dan keluar dari kegiatan rutinitas. Kita puasa untuk satu tujuan yang ingin kita raih, yang ingin kita dapatkan, yaitu la'allakum tattaqun, agar meraih takwa, la'allakum tashkurun, agar mendapatkan syukur, dan yang ketiga la'allahum yarshudun, agar benar-benar cerdas dalam menjalani hidup. La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Maksudnya apa? Takwa, kata para ulama, artinya hati-hati. Takwa artinya takut, hati-hati dalam menjalani hidup. Diumpamakan seperti kita berjalan di tengah onak dan duri, maka kita akan sangat hati-hati jangan sampai kaki kita terinjak duri-duri itu. Kamashin fawqa ardi syauki yahdharu ma yara. Seperti orang yang berjalan di tengah-tengah onak dan duri, dan dia akan sangat hati-hati agar kakinya jangan sampai kena duri itu. Begitulah kita menjalani hidup dengan takwa. Sangat hati-hati agar jangan sampai ada perintah Allah yang terlalaikan, agar jangan sampai ada hak istri yang tidak diberikan, jangan sampai ada hak orang tua yang tidak kita tunaikan, jangan sampai ada hak anak yang tidak kita penuhi dengan sebaik-baiknya, ada hak orang lain yang tidak kita berikan. Itulah kita sangat hati-hati menjaga diri betul, jangan sampai ada perintah yang tidak kita laksanakan, dan jangan sampai ada larangan yang kita terjang. Itulah takwa. Nah, ketakwaan ini pada akhirnya menjadi inti dari seluruh rangkaian ajaran dalam Islam, yaitu terdapat pada kata ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Artinya hati-hati, laksanakan perintah, disiplin, tanggung jawab, dan semua kebaikan itu tersirat dalam kata takwa tersebut. Apa yang kita dapatkan kalau kita bertakwa? Insya Allah rezeki kita akan dilancarkan. Insya Allah apapun masalah, apapun dinamika kehidupan, kita akan selalu mendapatkan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dapatkan
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita jalan keluar, memberikan rezeki bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan mudahkan seluruh urusan. Jadi orang yang bertakwa tetap saja ada masalah, tetap saja ada dinamika, tetap saja akan ada tantangan-tantangan hidup. Tetapi seiring dengan tantangan itu akan ada kemudahan-kemudahan, jalan keluar, solusi rezeki yang Allah hadirkan dengan begitu saja. Kemudian la'allakum tashkurun, melalui puasa kita dididik menjadi seorang yang bersyukur. Bersyukur artinya menghargai setiap nikmat yang kita dapatkan. Kita tahu siapa yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita gunakan nikmat-nikmat yang ada itu sesuai dengan perintah Allah. Ketika kita mampu menghargai nikmat, maka sekecil apapun nikmat yang datang, kita akan berterima kasih kepada yang memberinya. Beda kalau kita tidak menyadari nikmat, kita tidak menghargai nikmat. Dapat satu dunia, dapat emas 1 ton sekalipun, kalau dalam hati ini ada rasa rakus, ada tamak, ada tidak puas dan tidak bersyukur, maka semua itu hanya akan menjadi hampa. Seakan-akan kita menjadi orang yang paling menderita di dunia, walaupun kita berada dalam limpahan nikmat yang tidak terkira. Melalui puasa, kita dididik untuk menjadi orang yang bersyukur. Kita bisa menikmati segelas air, sebutir kurma, sesuap nasi, makanan yang datang akan sangat-sangat kita hargai karena kita melalui proses pendidikan yang panjang. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita bersyukur kecuali pada saat itu Allah ingin menambah kebaikan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian, kata Allah. Artinya setiap kali kita bersyukur, setiap itu pula nikmat siap untuk tercurah jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan yang berikutnya, kita menjadi orang-orang yang la'allahum yarshudun, menjadi orang-orang ar-rasyidun, orang yang pintar, orang yang cerdas dalam menjalani kehidupan. Bagaimana wujud kecerdasan itu? Apakah dinilai dari materi, dinilai dari angka, dinilai dari prestasi, dinilai dari titel, gelar, penghargaan-penghargaan? Bukan. Dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, walakin habbaba ilaikumul iman. Allah telah mencintakan kalian kepada keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum. Allah tampakkan indah itu di dalam hati kalian, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah jadikan kalian benci kepada kemaksiatan dan kedurhakaan. Nah, ketika kita ada rasa benci kepada kejahatan, benci kepada kefasikan, benci kepada pelanggaran, kemudian cinta kepada kebaikan, mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, membedakan antara yang milik kita dan bukan milik kita, ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang cerdas, mereka itulah orang-orang yang pintar. Orang yang cerdas itu siapa? Orang yang mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan dan mampu memutuskan, mengambil jalan untuk tetap bersama dalam kebenaran dalam kondisi apapun. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Apakah itu mudah? Ternyata tidak. Kita lihat, ternyata tidak ada yang tidak bisa membedakan mana milik dia, mana milik rakyat. Diambil semuanya. Mana istri sendiri, mana istri orang lain. Terjadi perselingkuhan. Mana penjahat, mana korban. Pada akhirnya jambret yang sampai mengambil harta milik orang lain itu dibela. Padahal dia adalah pelaku kejahatan, korban itu dibiarkan begitu saja. Malah dizalimi. Ini artinya apa? Ada rasa kecerdasan batin yang hilang. Kecerdasan batin yang tidak mampu lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan hadirnya puasa, kita dididik untuk lebih cerdas dalam menjalani hidup, untuk lebih tegas membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan dengan kita kembali kepada suara batin, kecerdasan hati ini, kita sesungguhnya kembali kepada fitrah sejati kita sebagai seorang manusia. Banyak sekali hikmah puasa yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita, dan kita berharap
Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik kita. Keluar Ramadan, kita menjadi insan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.